Alam tidak pernah meminta maaf atas badai yang ia kirimkan. Namun, dari dinginnya hujan dan alas yang sobek kemarin, saya belajar satu hal, bahwa kenyamanan bukan hanya sekedar kemewahan, melainkan cara kita menghargai diri sendiri di tengah liarnya dunia. Kunaon, John? Di bawah naungan rimba yang pekat, cahaya tak pernah memaksa untuk masuk. Dia hanya mencari celah sempit, sesempit apapun itu, untuk membuktikan bahwa kegelapan sedalam apapun tak akan pernah benar-benar mutlak. Hari ini kita akan camping di hutan yang lumayan indah, berbeda dari yang kemarin. Hutan ini jauh lebih terbuka. Ini dia tempatnya. Seperti biasa, kita akan membangun tenda terlebih dahulu. Di sini saya sudah membeli terpal untuk antisipasi bila mana hujan deras terjadi lagi. Ramalan cuaca hari ini cukup bagus. Semoga itu benar, karena saya ingin melihat sunset dan sunrise di hutan ini. Dilanjut dengan mengamankan semua barang-barang saya ke dalam tenda. Tempat kali ini cukup jauh, maka dari itu saya akan mengisi ulang energi saya. Nah, John, enakeun sinjana, John. Mantap nama. Matahari terbenam bukan untuk menyerah pada kegelapan. Ia hanya sedang memberi jalan agar rembulan bisa bercerita. Seperti hari ini, kita melepaskan lelah bersama sang surya yang pamit. Api ini bukan sekedar penghangat. Ia adalah pusat semesta kecil malam ini. Percikannya menari, membawa pergi sisa-sisa cemas yang menumpuk di pundak. Di atas sana, bintang-bintang tampak lebih berani muncul saat kita mematikan lampu buatan. Sederhana, tapi ini adalah kemewahan yang tidak punya label harga. Pagi yang cerah ini kita awali dengan memasak. Saya
tidak akan terburu-buru pergi dari hutan ini, karena saya ingin merasakan suasana sunrise-nya terlebih dahulu. Malam itu, kami berdua sedang berada di tengah hutan untuk konten camping. Suasananya sangat sunyi, hanya ada suara alam. Di dalam tenda, saya memutuskan untuk membaca surat Yasin. Tiba-tiba fokus saya terpecah karena mendengar suara langkah orang berlari di sekitar tenda saya. Tak lama kemudian, terdengar suara orang berbicara tepat di samping tenda saya. Lirih, dia bilang, "Punten." Jujur, saya ragu untuk menjawab. Logikanya, kalau itu manusia, dia pasti mendekat ke arah depan tenda dengan penerangan yang jelas. Tapi ini dia seperti bersembunyi di samping tenda dengan kegelapan total. Beberapa menit berlalu, suara itu pun muncul lagi. Kali ini sedikit berbeda. Suaranya bilang, "Punten." Saya tetap tidak menjawab. Saya memilih untuk terus membaca surat Yasin sampai selesai. Begitu selesai, saya beranikan diri untuk mengecek keluar tenda menggunakan senter. Hasilnya nihil, tidak ada siapapun di sana.
Saya hanya berbagi pengalaman, ya bercerita sedikit lah tentang pengalaman saya tadi malam. Kalau soal kalian percaya atau tidak, ya itu terserah kalian saja. Saya hanya mau berbagi sedikit cerita. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.